Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih-solihah? Alhamdulillah, semuanya dalam keadaan baik ya. Ya, sebelum memulai, kita bertepuk semangat dulu yuk supaya kalian semangat dalam menghadapi hari ini dan semangat dalam belajar di rumah. Tepuk semangat. Yes, yes. Yes, yes. We are the best, the best, the best. Yes, Allahu Akbar. Ya, pada pembelajaran hari ini kita masih akan belajar tentang lingkaran. Dan di sini Ibu akan coba memberikan beberapa soal untuk kita hitung mengenai luas dan keliling lingkarannya. Tapi sebelum pembelajaran dimulai, ada baiknya kita berdoa dulu yuk, supaya apa yang kita lakukan hari ini mendapatkan berkah dari Allah dan juga menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat. Yuk berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Ya, pada pembelajaran hari ini, Ibu akan coba memberikan beberapa soal. Memberikan contoh soal dan jawabannya. Karena berdasarkan buku yang kalian kumpulkan kemarin, ada beberapa yang belum paham mengenai cara mencari jari-jari dari luas lingkaran, serta cara mencari jari-jari dari keliling lingkaran. Ya, baik, kita mulai ya. Yuk, soal pertama, hitunglah jari-jari lingkaran jika diketahui keliling lingkaran 132 cm, pi-nya 22/7. Nah, pada saat kalian melihat soal, kalian harus teliti dulu apa yang diketahui dari soal. Di sini dituliskan, diketahui kelilingnya 132 cm, bukan diameter ya, dan bukan jari-jari. Yang diketahui keliling. Kemudian yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran. Karena yang diketahui keliling, maka pada jawaban kita tuliskan rumus kelilingnya, yaitu keliling sama dengan pi dikali d. Kelilingnya kita masukkan angkanya 132 sama dengan 22/7 dikali diameter. Nah, kita perhatikan di sini 22/7 dikali diameter. Kita akan mencari diameter dulu. Sehingga 22/7 ini kita pindahkan ke ruas sebelah kiri. Di sini posisinya 22/7 dikali, ketika pindah, dia berganti kebalikannya. Lawan kali adalah bagi, sehingga menjadi 132 dibagi 22/7 sama dengan diameter. Pada pembelajaran pembagian pecahan, waktu di kelas 5, kalian sudah belajar ketika melakukan pembagian pecahan, maka tanda bagi berubah menjadi tanda kali dan bilangan sesudah tanda bagi posisinya dibalik. Sehingga menjadi 132 dikali 7/22 sama dengan diameter. Ini kalian jangan kalikan dulu 132 dibagi 7, tapi bisa kita sederhanakan. 132 bisa kita bagi dengan 22. Di sini kita dapatkan hasilnya 6, 22 dibagi dengan 22 hasilnya 1. Sehingga diameternya sama dengan 6 kali 7, yaitu hasilnya 42. Karena di dalam soal yang ditanya jari-jari, maka dari diameter ini kita rubah kembali, kita cari jari-jarinya. Jari-jari adalah setengah diameter. Sehingga kita dapatkan jari-jarinya 42 dibagi 2 yaitu 21. Nah, setelah kalian menghitung, kita buat kesimpulan jawaban dari soal ini. Jadi, jari-jari lingkarannya adalah 21 cm. Paham ya? Kemudian soal yang kedua. Hitunglah jari-jari lingkaran jika diketahui luas lingkaran 154 cm persegi dengan pi sama dengan 22/7. Sama seperti tadi, kita tuliskan yang diketahui dari soal adalah luas lingkaran
sebesar 154 cm. Kemudian yang ditanyakan dari soal adalah panjang jari-jari lingkaran. Maka, karena yang diketahui luas, kita tuliskan rumus luas lingkaran di dalam jawaban, yaitu luas lingkaran sama dengan pi dikali r kuadrat. Kita masukkan angka yang terdapat di dalam soal, 154 sama dengan 22/7 dikali r kuadrat. 154, seperti tadi, 22/7-nya pindah ke sisi sebelah kiri menjadi dibagi 22/7 sama dengan r kuadrat. Lalu kita lakukan pembagian pecahan. Sehingga tanda bagi berubah menjadi tanda kali dan pecahan sesudah tanda bagi posisinya dibalik. Sehingga menjadi 154 dikali 7/22 sama dengan r kuadrat. Masih sama seperti tadi, kita tidak langsung kalikan 154 dikali 7, tapi kita sederhanakan dulu dengan 22, yaitu 154 dibagi 22, hasilnya adalah 7, dan 22 dibagi 22 hasilnya 1. Sehingga kita dapatkan r kuadrat sama dengan 49. Nah, di sini kemarin ada beberapa teman kalian yang melakukan kesalahan. Ketika disuruh mencari R, langsung dibagi 2. R-nya sama dengan 49 dibagi 2. Nah, ini salah pengerjaan seperti ini. Kenapa? R kuadrat adalah R dikali R. Bukan R dikali 2. Sehingga yang seharusnya adalah R sama dengan akar dari 49. Dan kita dapatkan R-nya adalah 7. Lalu hasilnya kita buat kesimpulan. Jadi jari-jari lingkarannya adalah 7 cm. Bagaimana? Jelas ya? Lanjut soal yang ketiga. Hitunglah keliling dan luas bangun datar pada gambar di sebelah. Di sini ada dua gambar. Yang atas gambar berbentuk segitiga, yang bawah gambar berbentuk trapesium. Yang pertama, ketika kita akan menghitung keliling, kita tidak usah membagi menjadi dua, tapi kita langsung hitung semua yang ada di bagian luar. Nah, dari sini, ditambah sini, ditambah. Yang ini gimana? Yang bagian tengah tidak dihitung. Kalian ingat, ketika kalian disuruh berlari mengelilingi lingkaran, maka kalian berkelilingnya di bagian luar saja kan? Bagian tengahnya tidak kalian lewati. Nah, sama dengan keliling lingkaran, sama dengan keliling bangun ini juga sama. Jadi hanya bagian luarnya saja. Sehingga kita dapatkan keliling sama dengan di sini 30 cm ditambah panjang ini 20 cm ditambah 13 ditambah 25 ditambah 12. Sehingga kita dapatkan kelilingnya sama dengan 100. Kita buatkan kesimpulannya. Jadi keliling bangun datar di samping adalah 100 cm. Kemudian yang kedua, bagaimana dengan luas bangun datar ini? Nah, ketika kalian menghitung luas bangun datar, maka bangun datar ini kita bagi menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu bangun 1 berbentuk segitiga, dan yang kedua bangun 2 berbentuk trapesium. Selanjutnya kita hitung satu persatu. Yang pertama, segitiga. Masih ingat dengan luas segitiga? Ya, setengah dikali alas dikali tinggi. Ini yang namanya alas. Ingat, alas adanya di bawah. Dan tinggi adalah sisi yang tegak, bukan sisi miring. Sehingga kita tuliskan luas segitiga sama dengan setengah dikali 20 dikali 20. Di sini kita langsung bagi 20 kita bagi dengan 2, hasilnya 10, dan 2 dibagi 2 hasilnya 1. Sehingga luas segitiga 10 dikali 20 kita dapatkan 200. Jadi luas segitiga adalah 200
cm persegi. Jangan lupa ketika menghitung luas harus selalu ada cm persegi atau cm kubik karena kita melakukan perkaliannya 2 kali. Selanjutnya, kita akan menghitung bangun yang kedua. Bentuk bangunnya adalah trapesium. Luas trapesium setengah dari jumlah sisi sejajar dikali tinggi. Kalau Bu Anggi mau mengingatkan, untuk mempermudahnya, setengah, ini sisi sejajar kan atas dan bawah. Sehingga, supaya kalian ingat, kalian ucapkan saja setengah dari atas tambah sisi bawah dikali tinggi trapesium. Ininya dipakai enggak sisi miringnya? Sisi miring tidak dipakai dalam menghitung luas. Tapi sisi miring ini kita gunakan dalam menghitung keliling. Tergantung posisinya ya. Kita lanjut. Luas trapesium sama dengan setengah dari 20 ditambah 25 dikali tingginya 12. Sehingga kita dapatkan setengah dikali 45 dikali 12. Nah, ketika menemukan soal kayak begini, kalian jangan membagi 45 dibagi 2, karena nanti akan mendapatkan bilangan desimal. Karena 45 ini bilangan ganjil. Kita cari yang bilangannya genap. Di sini ada 12. 12 yang kita bagi dengan 2. Hasilnya adalah 6. Ini boleh dilakukan jika posisinya di sini perkalian. Tapi jika penjumlahan gimana? Tidak boleh, karena perkalian itu dia bertemannya dengan sejajar dengan pembagian, ya. Seperti ini. Ini dikerjakan dulu yang penjumlahan, baru didapat 45. Baru dikali 12. Nah, hasilnya 45 dikali 6. Kita dapatkan 270. Sehingga luas trapesiumnya adalah 270 cm persegi. Ini baru luas trapesium. Bagaimana luas gabungannya? Nah, untuk menghitung luas seluruhnya, maka kita gabungkan antara luas segitiga dan luas trapesium. Tadi kita dapatkan luas segitiga 200, kemudian luas trapesiumnya 270. Kita jumlahkan sehingga kita dapatkan luas seluruhnya adalah 470. Kita tuliskan dalam kesimpulan, jadi luas bangun datar gabungan di samping adalah 470 cm persegi. Bagaimana, paham ya? Mudah bukan? Cara untuk kalian mempermudah atau memahami soal seperti ini adalah dengan berlatih. Nah, untuk itu Ibu akan berikan satu tugas. Nggak banyak kok, cuma satu ya. Nih, hitunglah keliling dan luas bangun datar di samping. Sama seperti tadi, ketika menghitung keliling, kalian hanya menghitung bagian luar saja. Bagaimana dengan luas? Ketika menghitung luas, silakan kalian pecah menjadi 2. Di sini ada yang pertama yang atas berbentuk trapesium dan yang bawah berbentuk jajar genjang. Oke, hanya satu soal. Silakan kalian kerjakan, boleh di kertas atau di buku tulis. Kemudian kirim ke Google Classroom atau ke WA Bu Anggi jika kalian ada masalah dalam mengirim ke GCR. Ditunggu hari ini sampai jam 12. Ya. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like and subscribe.